Allah itu ditegakkan. Nah kalau menurut hukum Allah, tapi nih saya jangan dibilang saya bela-bela, dengar. Tapi siap-siap negara kita macam Afghanistan, siap-siap menjadi negara terpuruk, termiskin dan terbelakang. Iya. Betul, Ya, betul. negara termiskin kawasan ASEAN, Asia, ya sekarang itu Afghanistan, Pakistan, negara paling nggak amburadul. Belum pernah ada sejarah di muka bumi ini di mana syariat Islam ditegakkan, di situ ada kemajuan. Di mana syariat Islam ditegakkan, di situ ada keamburadulan. Iya, itu sudah ada dari zaman Muhammad. Waktu Muhammad meninggal, siapa yang menjadi khalifah? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, Abu Bakar, Ali bin Abu Thalib, Utsman bin Affan. Apakah ada kemajuan di sana? Bubar. Kemajuan dari mana? Yang ada perang sesama umat muslim, perang Siffin, perang antara Muawiyah dengan Ali. Ribuan umat muslim tewas. Perang Karbala, kemudian perang Jamal, perang antara keluarganya pihak Aisyah, ya, kemudian Zubair bin Zubair, kemudian Talha melawan pihak Ali. Ribuan kaum muslimin tewas dalam perang Jamal. Ini biar teman-teman muslim ini ya, ini disangkain saya ngecap, disangkain saya ngomong ngarang bebas nih ya. Saya tampilkan saja ini ya. Perang Jamal. Nih. Biar teman-teman muslim tahu nih sejarah kalian. Nih. Kita terjemahan ya, buka terjemahan. Pertempuran Jamal. Nih saya balik kamera saya biar kaum muslimin tahu nih sejarah agama Islam. Nih. Ini kalau syariat Islam ditegakkan ini, yang ada bubar. Nih. Perhatikan. Pertempuran Jamal nih. Perang Jamal adalah pertempuran yang terjadi antara pasukan kekhalifahan Rashidin keempat, Ali bin Abu Thalib melawan pasukan oposisi yang dipimpin oleh Aisyah, Tolhah, ya, bin Ubaidillah dan Zubair. Nih pada Desember tahun 656 Masehi. Adalah sepupu dan menantu dari Nabi. Sepupu sama menantu bergaduh adu pedang. Nih lihat nih. Berapa kaum muslimin yang meninggal di sini? Perhatikan. Nih, pasukan dari Ali Banu Hashim nih melawan pasukan Aisyah, Tolha dan Zubair. Nih, orang-orang dari suku Kufa dan orang-orang dari suku Quraisy nih. Tokoh-tokoh pemimpin nih, tokoh-tokohnya korban nih. 10.000 korban 400 atau sampai 500 nih, 2.500 nih. Lokasi nih di Basrah. Nih sejarah umat Islam. Tahu nggak? Menurut Muhammad, Liana, biar kamu tahu ya, menurut Muhammad, tahu nggak umat terbaik yang pernah dilahirkan oleh Adam? Generasi terbaik. Apa itu? Generasi para sahabat. Menurut Muhammad, generasi Islam yang paling baik di muka bumi ini tuh generasinya para sahabat. Tapi mereka saling bacok-bacokan. Itu generasi terbaik. Makanya saya bilang, ketika saya pelajari agama Islam, makin saya pelajari, pintu gerbang untuk meninggalkannya itu makin dekat. Iya. Bayangkan Muhammad bilang generasi terbaik umat adalah generasiku, generasi para sahabat. Tapi di generasi itulah umat muslim adu bacok. Tuh, itukah generasi terbaik? Tapi kan sekarang tidak ya. Lo justru sekarang malah lebih baik umat muslim, nggak bacok-bacokan.
di Indonesia. Itu pun sebagian besar kan. Sedikitnya ada juga mereka yang begitu. Nih saya tunjukkan nih ya, generasi terbaik umat muslim nih. Nih. Nih, generasi terbaik dalam Islam. Nih saya tunjukkan. Ya. Hadisnya saya tunjukkan. Biar kita ini ya. Generasi terbaik umat muslim. Biar saya tunjukkan hadisnya. Nih. Siapakah generasi terbaik di tengah-tengah umat muslim? Nih. Saya tunjukkan hadisnya. Sabar ya. Nih, saya balikkan kamera saya. Sabar Liana. Nih ya. Riwayat dari Imran ibn Husain bahwa Rasulullah bersabda, sebaik-baik umat ini adalah generasi yang aku diutus pada mereka. Ya. Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang hidup pada zamanku. Kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Nih, ini Muhammad yang bilang. Generasi para sahabat, makanya keutamaan para sahabat, banyak hadis-hadis begitu. Sahabat itu keutamaannya, mereka itu generasi terbaik, umat terbaik. Tapi di detik yang sama mereka saling bertikai satu sama lain. Mereka berperang, bertempur dalam perang Jamal, perang Siffin, perang Karbala. Nih, saya tunjukin lagi satu ayat. Ini ayat ini banyak membuat umat muslim murtad loh. Lihat nak nih ya. Ini, perhatikan. Ini ayat yang banyak membuat umat muslim tidak percaya lagi Al-Quran. Pernah di sini saya angkat ya dalam forum internasional. Ya, perhatikan nih. Ini dalam surat Al-Fat 29. Apa dikatakan? Perhatikan. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama. Perhatikan kata bersama ini ya. Ini adalah generasi para sahabat. Orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Perhatikan. Al-Quran bilang bahwa orang-orang yang bersama Muhammad keras terhadap orang kafir tapi berkasih sayang sesama mereka. Nah, kata berkasih sayang ini menjadi tidak bisa dipercaya. Karena apa? Karena faktanya mereka saling baku pedang, baku tikam, baku bacok dalam perang sesama para sahabat. Bagaimana mungkin ayat ini bisa dipercaya? Mereka mengatakan, Al-Quran mengatakan mereka saling berkasih sayang. Tetapi pada faktanya, pada kenyataannya mereka baku adu pedang. Coba dibalik dengan pengikut Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, apa pesan Tuhan Yesus? Supaya kamu saling mengasihi sesama kamu. Adakah para pengikut kelompok dari murid Tuhan Yesus mereka saling baku pedang? Nggak ada satupun yang demikian. Tidak pernah sesama pengikut Yesus, sesama murid-murid Yesus, Petrus misalnya berkonflik dengan Yohanes, pasukan Petrus ngangkat pedang, pasukan Yohanes angkat pedang, bacok-bacokan, nggak ada, beda. Makanya Liana, jangan tunda-tunda lagi untuk ganti rob, ganti Tuhan. Ganti robmu, ganti junjungan. Maaf, saya masih Islam, saya tetap orang Islam, begitu Bang Edis. Terima kasih Bang Edis. Iya, tidak masalah. Artinya memang tidak semudah. Saya makasih banget. Di sini saya banyak belajar dengan Bang Edis, begitu. Iya, tapi nggak apa-apa lah Liana. Artinya begini, itu tidak semudah membalik telapak tangan. Butuh proses yang panjang, ya kan? Karena selama ini kan kamu dari kecil sudah dibilangin bahwa Muhammad itu suri tauladan yang baik. Sahabat itu adalah generasi terbaik. Mereka itu saling berkasih sayang. Ternyata setelah saya bukakan fakta-fakta, ternyata yang dikatakan tidak benar. Ya, tapi
mungkin butuh proses, ya, tidak semudah itulah gitu. Ya, mungkin ada pesan-pesan, Lina, pesan-pesan sebelum kita Intinya seperti ini Bang Edis, saya terima kasih di sini saya belajar bareng sama Bang Edis. Di sini saya nggak mau membantah karena mungkin perlu data yang cukup dan ilmu yang cukup untuk membantah itu, dan saya tidak punya kapasitas untuk itu. Saya mengakui daripada nanti saya menjawab di bawah typingnya Liana Botol, saya mending belajar dulu gitu dari Bang Edis, dari referensi-referensi yang lain begitu. Nah, untuk tadi saya mau tegaskan kembali apa yang dikatakan Bang Edis waktu ceramah sendiri tadi kan ya. Intinya tadi Bang Edis mengatakan stoplah membahas agama orang lain begitu. Jadi di sini saya yakin banyak penonton Islam, stoplah membahas agama lain. Kita saling bersama lagi, bersatu lagi tanpa ada perpecahan. Begitu Bang Edis. Saya pesannya seperti saja, kita saling terima kasih. Oke. Terima kasih Liana, selamat malam. Pesan yang baik, pesan yang bagus ya. Supaya apa? Supaya umat muslim tuh berhentilah bahas-bahas agama Kristen. Nanti dijawab kalian marah, nangis, lapor polisi. Ya. Yuk kepada pihak-pihak terkait nih ya. Ini kita sudah dapatkan 9,3 juta like ini. Artinya tanda tangan sudah banyak nih. Petisi kita ini nih 9,53 juta.